Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia Kamilani Alfisya, NIM 2017 +11 03113337 dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan mereview 5 jurnal mengenai manajemen law firm. Yang pertama, penilaian profesionalisme advokat dalam pencegahan hukum melalui pengukuran indikator kinerja etisnya, yang ditulis oleh Agus Raharjo dan Sunaryo. Dalam jurnal ini itu pekerjaan advokat terentang dari penyidikan sampai pelaksanaan hukum. Ruang lingkup pekerjaan yang luas itu menempatkan advokat sebagai pengawal utama dalam penyelesaian perkara pidana. Posisi yang strategis dari advokat dan tekanan untuk memenangkan setiap perkara menyebabkan banyak advokat menempuh perilaku tak terpuji untuk mencapai tujuan yang diinginkan, baik oleh klien maupun advokat itu sendiri. Profesi advokat yang sesungguhnya sebagai profesi yang terhormat, namun tercoreng oleh ulah advokat sendiri. Komitmen diri untuk menegakkan etika profesi dalam pelaksanaan tugas kurang didukung oleh tingkat pengawasan yang memadai. Memang dalam bidang pekerjaannya advokat memiliki independensi, akan tetapi dalam kaitannya dengan etika profesi, advokat tak lepas dari pengawasan yang dilakukan oleh komisi pengawas yang dibentuk oleh organisasi advokat. Untuk itu perlu dimaksimalkan pengawasan melalui penilaian indikator kerja etis, yang mana kesimpulan dari jurnal ini tuh yang pertama itu, kode etik advokat merupakan sumber hukum tertinggi bagi advokat. Profesionalisme advokat dalam penegakan hukum dapat diukur dengan menggunakan standar etika yang dirumuskan dalam kode etik tersebut. Dalam penegakan hukum, advokat mengalami dilema moral yang dapat menyeret advokat untuk melakukan perbuatan tidak terpuji. Yang kedua, standar etika yang telah ditetapkan oleh asosiasi advokat atau pradi itu seringkali dilanggar oleh advokat, baik berkaitan dengan dirinya sendiri, yang berkaitan dengan klien, rekan sejawat maupun penanganan perkara. Banyak pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti atau dilaporkan ke komisi pengawas organisasi advokat maupun dewan kehormatan, baik karena solidaritas maupun pemakluman atas tindakan rekan sejawat itu. Selanjutnya, ketika banyaknya pelanggaran kode etik yang tak tertangani, salah satunya disebabkan oleh lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengawasan internal, tidak berjalannya pengawasan antara advokat dan tiadanya pengawasan oleh lembaga lain. Jurnal yang kedua dengan judul Analisis Efektivitas Manajemen Perubahan pada Firma Hukum MAP, yang ditulis oleh Aisyah Hia Asrun Putri. Perubahan itu adalah suatu upaya organisasi dalam pengembangan bisnis atau usaha mereka untuk dapat bertahan di suatu industri, tidak terkecuali firma hukum MAP. Sebagai penyedia pelayanan jasa hukum di Indonesia, firma hukum MAP beberapa tahun yang lalu menghadapi suatu perubahan berupa incremental change, yakni perubahan yang secara kontinu dilakukan oleh organisasi untuk dapat meningkatkan kapabilitas dan kompetensinya secara relevan dengan dinamika kebutuhan akan pelayanan jasa hukum yang kompeten. Penelitian ini sendiri itu dimaksudkan untuk menilai seberapa efektivitas firma tersebut mengelola perubahan. Perubahan itu sendiri adalah menyangkut pengimplementasian client relationship management ke dalam proses bisnis firma. Menurut hasil penelitian, peran managing partner dinilai sudah efektif, serta dengan bantuan advokat dapat membantu firma tersebut dalam mengelola perubahan yang ada. Penelitian ini didukung oleh beberapa manajemen tools untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan perubahan yang dilakukan oleh firma hukum MAP, seperti kurva perubahan Kubler-Ross, Levin 3-step model, serta first file analysis oleh Kuhn-Levin. Firma hukum MAP disarankan untuk terus menemukan area of improvement
dengan terus belajar dan berinovasi dengan menggunakan metode benchmarking untuk dapat meningkatkan. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah firma hukum MAP telah secara efektif dalam melakukan perubahan dari segi proses bisnisnya, yaitu dengan mengimplementasikan client relationship management. Peran managing partner sebagai pimpinan firma yang dinilai optimal karena mampu memfasilitasi serta memotivasi para advokat di dalam melaksanakan perubahan ini. Jurnal yang ketiga dengan judul Penegakan Etika bagi Advokat yang ditulis oleh Dr. Luhut MP Pangaribuan SH LLM. Dalam jurnal ini profesionalisme profesi advokat seharusnya turut bergerak untuk menentukan perkembangan hukum yang lebih hidup di dalam penegakan hukum. Hukum yang tak hanya berbujur kaku berupa teks-teks yang tidak bisa dilaksanakan, namun benar-benar diperlukan dan dirasakan pelaksanaannya. Kode etik advokat jelas dirumuskan guna meningkatkan profesionalisme agar para advokat menjalankan apa yang seharusnya dan apa yang sepatutnya dalam menjalankan profesinya. Maksud diadakannya suatu peradilan etika tentunya harus disambut dalam konteks peningkatan profesionalisme setiap profesi. Namun demikian, gagasan tersebut juga perlu dikritisi oleh karena peradilan etika tidaklah mungkin dilakukan. Peradilan secara konseptual diadakan untuk menyelesaikan suatu konflik yang terjadi antara individu dengan individu lainnya dengan masyarakat berdasarkan norma yang ada serta untuk menjamin adanya ketertiban umum di tengah-tengah masyarakat. Sementara itu, di sisi lain, etika adalah filsafat moral yang kedudukannya lebih tinggi dan lebih filosofis dari sekedar norma yang ada di dalam masyarakat. Kode etik setiap profesi tentu saja dapat dibuat secara tertulis yang kemudian diikuti dengan penegakan kode etik oleh Majelis Kehormatan Organisasi Profesi. Namun demikian, kode etik tersebut harus terus-menerus diperbarui sesuai dengan perkembangan kepentingan dan sistem nilai baik dari profesi itu sendiri maupun dari masyarakat yang dilayaninya. Tanpa adanya pembaharuan tersebut, kode etik hanyalah sebatas kertas yang berisi aturan yang kehilangan makna etika profesi itu, yaitu untuk tidak senantiasa benar saja tapi juga harus bertanggung jawab. Selanjutnya, jurnal yang keempat dengan judul Implementasi Kewajiban Advokat dalam Menjaga Rahasia Klien. Studi di kantor advokat Joni Fianto dan Partner, Lardi & Partner, dan kantor Sekretaris Dewan Kehormatan Daerah di Kadi Pradi, Jawa Timur, yang ditulis oleh Maharani Roya Ananta, Sri Lestariningsih, dan Alfon Zakaria. Implementasi kewajiban oleh advokat dalam menjaga rahasia klien dari kantor advokat Joni Fianto dan Partner dan Lardi & Partner sudah menerapkan ketentuan yang tertuang dalam Kode Etik Advokat dan Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003. Yang kedua itu di dalam jurnal ini kendala yang dihadapi advokat dalam menjaga rahasia klien adalah yang pertama, kantor advokat Joni Fianto dan Partner terdapat kendala eksternal, yaitu terletak pada klien dari kantor Joni Fianto and Partner yang tidak bisa menjaga dan membatasi informasi yang dibicarakan ke publik. Yang kedua, kantor advokat Lardi & Partner sama dengan kantor Joni Fianto and Partner, yaitu kendala eksternal bahwa informasi keluar ke pihak lain karena klien itu sendiri. Selain itu, ada perasaan tidak enak untuk menolak apabila pada saat menunggu sidang di pengadilan ada rekan atau klien yang ingin membaca berkas dan adanya tekanan-tekanan dari pihak lawan. Selanjutnya, jurnal yang kelima dengan judul Penerapan Biaya Kualitas dalam Meningkatkan Kepercayaan Klien, Studi Kasus pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum PAP Madiun, yang ditulis oleh Linda Nurenda Santi, Alfa Nuraina, Nurmayuni Sulistiawati. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan biaya kualitas di kantor advokat dan konsultan hukum PAP Madiun. Responden yang diwawancarai meliputi pengacara, karyawan, pengelola, dan klien kantor PAP. Yang dibahas dalam jurnal ini itu berdasarkan hasil analisis yang diketahui bahwa pada kantor advokat dan
hukum BAP Madiun, aktivitas pengendalian kualitas yang sudah dilakukan diantaranya perbaikan kantor, pemeliharaan, dan perbaikan alat kantor. Perbaikan kantor, akomodasi konsultasi, dan antisipasi peninjauan ulang kasus, tenaga kerja sekretaris, dan antisipasi pengerjaan ulang kasus. Aktivitas tersebut menghasilkan biaya-biaya yang dikelompokkan menjadi biaya pencegahan, biaya penilaian, dan biaya kegagalan internal. Hal-hal ini sudah dilakukan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kepercayaan klien di kantor advokat dan konsultan hukum BAP Madiun. Namun, penulis juga menemukan suatu temuan bahwa tidak terdapat pelaporan biaya kualitas. Memang ada biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, namun biaya-biaya tersebut hanya dimasukkan dalam format laporan keuangan yang berkesinambungan secara umum menggunakan anggaran yang ada. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembuatan laporan biaya kualitas secara khusus agar pihak BAP mengetahui seberapa besar biaya kualitas dan sejauh mana pengendalian dan perencanaan biaya kualitas tersebut dapat meningkatkan kinerja pihak BAP dan kepercayaan klien sendiri. Namun sejauh ini adanya penerapan biaya kualitas di kantor BAP Madiun dinilai secara efektif dan memengaruhi kepercayaan klien. Hal ini ditandai dengan adanya perilaku pemakaian ulang jasa advokat. Selain itu juga adanya perbaikan kualitas juga memperbaiki kesan positif terdapat penilaian klien. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.